Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Internasional. Pertemuan yang terakhir sebelum UTS. Tetapi sebelum perkuliahan dimulai, kita pertama-tama memanjatkan rasa syukur dan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat kemampuan, dan juga nikmat kemauan untuk dapat hadir di perkuliahan hari ini. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita dan sholawat kepada satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti akhlak dan perilakunya, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, juga keluarga dan sahabat beliau. Salah satu cabang hukum dari hukum internasional yang sangat penting untuk kita pelajari adalah hukum perdata internasional. Apabila mahasiswa di semester 2 sudah belajar hukum perdata, maka di semester 3 mahasiswa belajar hukum internasional, dan nanti di semester 6 belajar hukum antar tata hukum. Hukum antar tata hukum ini terbagi menjadi dua. Hukum antar tata hukum internal dan hukum antar tata hukum eksternal. Tapi itu akan dibahas nanti. Masih ada 3 semester lagi ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah hukum antar tata hukum eksternal. Yang mana lebih populer dengan nama hukum perdata internasional. Ada keunikan hukum perdata internasional Indonesia dengan hukum perdata internasional negara lain. Itu nanti akan dibahas di hukum antar tata hukum, karena itu ada kaitannya dengan hatah atau hukum antar tata hukum internal. Saya gambarkan sedikit mengenai hukum perdata internasional dan apa-apa saja yang akan dipelajari oleh mahasiswa nanti. Gitu ya. Jadi yang kita bahas hari ini hanya seujung kukunya dari hukum perdata internasional. Apabila di semester 1 mahasiswa mempelajari pengantar ilmu hukum, dan di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini mahasiswa mengenal 3 dasar hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Maka di semester 6 mahasiswa akan mempelajari bagaimana ketiga dasar hukum ini satu sama lain bisa saling bertentangan. Hukum negara bertentangan dengan hukum agama. Hukum adat bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama.
Nah, ini sangat menarik untuk dipelajari. Maka hukum adat, hukum negara, dan hukum agama yang satu sama lain ini saling bertentangan disebut sebagai conflict of law internal. Jadi internal conflict of law. Secara singkat inilah yang dimaksud dengan hata internal. Jadi tidak hanya para pelaku hukumnya yang berkonflik, tapi juga hukumnya, gitu ya. Mungkin perlu saya refresh lagi bagaimana contohnya hukum agama bisa bertentangan dengan hukum negara, bisa juga bertentangan dengan hukum adat. Demikian juga hukum negara bisa bertentangan dengan hukum agama, dengan hukum adat. Juga hukum adat bisa bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Saya berikan satu contoh saja ya. Contohnya begini. Ketika seseorang meninggal dunia, maka untuk pembagian harta waris bisa dilakukan dengan 3 cara. Dengan harta waris agama, maksudnya diatur oleh agama ya, contoh misalnya hukum waris Islam. Atau bisa juga diatur pembagiannya berdasarkan bergelek wetbook. Karena KUH Perdata juga mengatur tentang pembagian waris. Atau dengan hukum adat. Contoh misalnya hukum adat Minangkabau ini mengatur juga tentang waris. Ketiga dasar hukum ini saling bertentangan dalam hal mengatur waris. Hukum Islam mengatur bahwa bagian ahli waris laki-laki 2 kali lipat lebih banyak dari ahli waris perempuan. Sementara untuk bergelek wetbook, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama. Tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan. Sementara hukum waris Minangkabau mengatur bahwa ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak daripada ahli waris laki-laki. Nah, ini kan sering bertentangan hukumnya. Kalau dalam PIH terjadi konflik of law seperti ini, maka sebelum terjadi konflik, pewaris bisa meninggalkan wasiat. Harta waris dibagi berdasarkan hukum waris apa. Gitu ya. Nah, konflik of law seperti ini juga terjadi dalam hata eksternal. Hukum antar tata hukum eksternal yang kita sebut dengan hukum perdata internasional. Hanya bedanya, kalau hata internal ini hanya terjadi di sebuah negara, di mana sistem hukumnya saling bertentangan, dasar hukumnya saling bertentangan untuk mengatur suatu hal tertentu. Contoh waris tadi, ya. Kalau hata eksternal atau hukum perdata internasional, konflik of law-nya itu sudah antar negara. Saya berikan contoh seperti ini. A, warga negara Indonesia, menikah dengan B, warga negara Malaysia. Pernikahan dilakukan di Singapura. Nah, akan menjadi konflik of law apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Sengketa kalau dalam hubungan hukum perkawinan itu bisa terjadi perceraian.
begitu ya. Maka yang menjadi masalah adalah berkas gugat cerainya diajukan ke pengadilan mana? Itu masalah nomor 1. Apakah pengadilan Singapura, karena menikahnya di Singapura, atau pengadilan di mana istri berkeluarga negaraan, atau pengadilan di mana suami berkeluarga negaraan. Itu contoh sederhana dari konflik of law dalam hukum perdata internasional. Sebagai bagian dari hukum internasional, hukum perdata internasional ini bersifat privat. Berbeda dengan hukum internasional yang bersifat publik. Mengapa hukum perdata internasional bersifat privat? Karena hukum perdata internasional mengatur tentang hubungan hukum antar para pihak yang masing-masing tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Nah, jadi hukum perdata internasional adalah sekumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur kepentingan para pihak yang para pihaknya tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Kalau ada warga negara Indonesia mau menikah dengan warga negara Prancis, misalnya, maka undang-undang perkawinan mana yang dipakai? Apakah Undang-Undang Perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 74 atau Undang-Undang Perkawinan Prancis? Marriage Act. Ya, nama saya lupa nomor dan tahunnya. Mana yang diikuti? Karena bagi kita warga negara Indonesia, kita tunduk pada hukum Indonesia, dan bagi warga negara Prancis, dia tunduk pada hukum Prancis. Sebab kemanapun kita berada, di negara manapun kita berada, hukum nasional kita melekat pada kita. Maka ketika para pihaknya menjalin hubungan hukum, sementara masing-masing pihak tunduk pada hukum nasional yang berbeda, disitulah letak konflik of law-nya. Disitulah hukum perdata internasional hadir sebagai solusi dari permasalahan para pihak yang bersengketa dan para pihaknya tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Gitu ya. Nah, meskipun hukum perdata internasional ini bersifat privat, berbeda dengan hukum internasional yang bersifat publik, tetapi ada persamaannya dengan hukum internasional. Persamaan hukum perdata internasional dengan hukum internasional adalah sama-sama mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara. Jadi sama-sama mengatur tentang hubungan hukum atau persoalan hukum yang lintas batas negara. Perbedaannya, pertama, dari sisi sumber hukum. Kalau sumber hukum internasional itu adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para pakar, maka sumber hukum dalam hukum perdata internasional adalah hukum nasional itu sendiri. Atau disebut sebagai domestic law. Hukum nasional. Ya.
Ini kenapa mati? Oh, sorry. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan. Lalu, kalau hukum perdata internasional dan hukum internasional ada perbedaannya, istilah internasional dalam hukum perdata internasional itu merujuk kemana? Kalau hukum internasional jelas hukum publik. Ini hukum perdata privat. Tapi ada internasional di belakangnya, berarti dia publik juga gitu. Nah, ini bukan seperti itu. Istilah internasional yang ada di belakang hukum perdata internasional merujuk kepada peristiwa hukumnya. Sebab dalam hukum perdata internasional, peristiwa hukumnya ini mengandung unsur asing atau foreign elements. Unsur asing bisa terjadi apabila peristiwanya terjadi di luar negeri. Jadi ada 4 unsur asing yang ada di dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, unsur asing ini dapat ditemukan apabila peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Contoh misalnya, 2 warga negara Indonesia menikah di Mekah. Para pelaku hukumnya atau para subjek hukumnya, ya orang, itu tidak ada perbedaan kewarganegaraan, tetapi pernikahannya terjadi di luar negeri. Nah, ini HPI. Ya, HPI itu hukum perdata internasional. 2, unsur asing dapat terjadi dalam sebuah kasus di mana 2 orang yang berbeda kewarganegaraan melakukan suatu hubungan hukum. Contoh yang seperti tadi, warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Malaysia. Ini HPI. Yang ketiga, unsur asing dapat terjadi apabila terdapat perbedaan domisili antara para pihak yang melakukan hubungan hukum. Contoh misalnya, warga negara Indonesia tadi yang menikah dengan warga negara Malaysia. Warga negara Indonesia dia berdomisili di Singapura. Warga negara Malaysianya berdomisili di Thailand. Gitu ya. Atau misalnya wanita Inggris yang berdomisili di Amerika menikah dengan pria Inggris yang berdomisili di Amerika. Jadi kewarganegaraannya sama-sama warga negara Inggris, tetapi domisilinya berbeda. Yang satu berdomisili di Prancis, yang satu berdomisili di Amerika. Ya. Yang keempat, unsur asing dapat ditemukan apabila terjadi perbedaan tempat kedudukan badan hukum atau perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan Inggris, artinya dia bertempat kedudukan hukum di Inggris, membeli
membeli perangkat lunak komputer dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Nah, ini berarti ada perbedaan tempat kedudukan badan hukum antar para pihak. Nah, jangan lupa bahwa untuk identitas orang ini istilah yang digunakan adalah domisili, sedangkan untuk badan hukum istilah yang digunakan adalah tempat kedudukan badan hukum. Ini PIH lagi ya, bahwa subjek hukum itu bisa dua, bisa person, bisa reh person. Orang bisa badan hukum. Jadi ada dua ya, subjek hukumnya orang atau badan hukum. Nah, ya selamat datang bagi yang baru bergabung. Sebagai gambaran, seperti apa hukum internasional berperan dalam sebuah peristiwa hukum bisa dilihat dari kasus sebagai berikut. Ini kasusnya pernah terjadi di Belanda, ya. Seorang warga negara Inggris yang berdomisili di London mengendarai mobil miliknya sendiri. Kemudian menabrak seorang warga negara Prancis yang berdomisili di Paris. Jadi ada warga negara Inggris berdomisili di London, ya tetap di Inggris ya domisilinya. Dia nyetir sendiri ke Belanda. Di Belanda dia menabrak seorang warga negara Prancis. Nah, si orang Prancis ini domisilinya di Paris. Perusahaan asuransi atau penanggung ya, perusahaan asuransi dari warga negara Inggris itu, ini yang nabrak ya, drivernya orang Inggris, dia ikut asuransi. Perusahaan asuransi dari warga negara Inggris tidak menyetujui pembayaran ganti rugi atas kerugian personal atau personal injury sehubungan dengan kecelakaan tersebut. Jadi perusahaan asuransi dari si warga negara Inggris itu menolak klaim dari si warga negara Inggris itu. Disebutkan bahwa perusahaan asuransi itu menolak karena tidak menanggung kerugian personal, tidak menanggung personal injury. Nah, kemudian si warga negara Prancis dihadapkan pada persoalan yang pertama, ke pengadilan mana tuntutan ganti rugi harus diajukan? Yang kedua, hukum apa yang harus digunakan hakim untuk menentukan tanggung jawab pengendara mobil tersebut? Nah, jadi pertanggungjawaban si orang Inggris ini memakai hukum negara mana? Apakah hukum negara di mana si penabrak berkewarganegaraan atau memakai hukum negara di mana korban berkewarganegaraan atau memakai hukum negara di mana tabrakan itu terjadi. Jadi di sini ada sistem hukum
ada 3 sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum Inggris, karena yang nabrak orang Inggris. Sistem hukum Prancis, karena korbannya adalah orang Prancis. Atau sistem hukum Belanda, karena terjadi tabrakannya di Belanda. Nah, ini harus dihadapi baik oleh majelis hakim sebagai tempat perkara diadukan, maupun harus dihadapi oleh penggugat, juga tergugat. Gitu ya. Yang pertama memilih sistem hukumnya dulu. Yang pertama memilih pengadilannya dulu, kemudian memilih sistem hukumnya. Nah, ini yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh hukum perdata internasional. Oh, masih ada yang baru mau masuk. Ya, selamat datang. Perlu diberitahukan bahwa negara-negara selain Indonesia itu sudah punya undang-undang hukum perdata internasional. Tadi saya bilang selain Indonesia. Indonesia belum punya. Masih berupa rancangan. Nanti bisa dicek di internet. Ini saya juga sudah ngeprint ya, RUU tentang hukum perdata internasional ini. Belum ada nomornya karena belum disahkan menjadi undang-undang. Tapi boleh kita pelajari. Kita pelajari bagaimana isi dari rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional. Ya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Ya, terima kasih Ella pemberitahuannya. Nah, dalam rancangan undang-undang hukum perdata internasional diatur seluruh hubungan hukum warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Mulai dari pengaturan penyelesaian sengketa antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melakukan pernikahan, mengatur juga tentang harta gono gini antara warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, mengatur tentang hak asuh anak. Jadi kalau pernikahan itu perpisahannya bisa terjadi karena 2 sebab. Yang pertama, kematian, yang kedua perceraian. Nah, ini sudah diatur di Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia. Juga mengatur tentang adopsi anak. Jadi di Rancangan Undang-Undang HPI diatur bagaimana kalau orang tuanya orang Indonesia, sedangkan anak yang mau diadopsi misalnya anak Suriah. Nah, ini bagaimana pengaturannya di Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia. Prosedur pengangkatan anaknya mengikuti prosedur negara mana? Apakah negara Suriah atau negara Indonesia? Kalau di Indonesia, pengangkatan anak secara resmi harus dilakukan dengan putusan pengadilan negeri. Ya, gitu ya, itu peraturannya. Tapi kan aturan adopsi anak di Indonesia berbeda dengan aturan adopsi anak dari negara lain. Nah, ini pakai hukum mana sudah diatur sama RUU HPI Indonesia. Mengatur juga tentang
kepemilikan benda, ya. Juga mengatur tentang perjanjian, mengatur tentang syarat-syarat formil dalam perkawinan campur, ya. Nah, ini banyak sekali yang diatur di RUU HPI. Tadi sudah saya sebut ya, mengatur tentang perceraian apabila salah satunya warga negara Indonesia. Kemudian mengatur tentang kewarganegaraan anak. Kalau antara bapak ibunya ada yang warga negara asing, ya, ini anaknya warga negara mana, itu sudah diatur juga. Mengatur tentang warisan. Bagaimana kalau orang tuanya tadinya warga negara Indonesia, kemudian pindah menjadi warga negara asing. Anak-anaknya tetap warga negara Indonesia. Nah, ini seperti apa mengatur harta warisnya apabila orang tuanya meninggal. Nah, ini kan beda warga negara, gitu ya. Nah, itu diatur juga. Mengatur juga tentang wasiat. Jadi, ada beberapa hal dalam rancangan Undang-Undang HPI Indonesia yang menyangkut kepentingan warga negara Indonesia. Nah, yang harus kita ingat bahwa setiap undang-undang itu dibuat dengan tujuan satu, melindungi kepentingan warga negara Indonesia. Sama, negara lain juga begitu, membuat undang-undang itu untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Jadi, undang-undang itu tidak boleh dibuat dengan tujuan yang lain. Apalagi dengan tujuan mengutamakan kepentingan warga negara lain dibandingkan dengan kepentingan warga negaranya sendiri. Gitu ya. Setiap negara sama kalau membuat undang-undang pasti untuk mengutamakan kepentingan warga negaranya sendiri. Gitu ya. Ya. Sudah ada peringatan dari Zoom-nya. Ini kuliahnya akan segera berakhir. Kepada yang baru masuk, nanti bisa disimak perkuliahannya pada video rekaman di YouTube. Ya, jadi habis ini videonya akan saya convert, kemudian akan saya upload ke YouTube supaya mahasiswa yang terlambat hadir di kelas atau berhalangan hadir di kelas pada hari ini tetap mendapatkan materi kuliah, ya. Baik, masih ada sekitar 3 menit untuk tanya jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Settingnya saya setting partisipan bisa unmute sendiri, silakan. Tidak ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa lagi besok ya pada saat UTS. Ketentuan untuk menjawab UTS sama dengan sampai ketemu besok pada saat UAS. Ketentuan menjawab UAS sama dengan UTS, gitu ya. Nanti juga akan saya cantumkan di kertas soal. Halo? Nggak bisa deh. Halo?
Ada yang siapa yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.